Hey, apa kabar para gangsta bermotor Supra? Masih suka bergerombol dan menguasai perempatan jalanan? Adclipper saranin mending standarin dulu tuh motor dan simak dulu klip yang satu ini. Halo viewers, bareng Adclipper lagi di sini. Untuk kali ini, Adclipper akan ngasih klip dan review tentang kelakuan sekelompok gangster SMA yang mencoba menaklukkan dunia. Film ini berjudul Monga tahun 2010, di mana Monga itu sendiri merupakan suatu daerah di negara Taiwan yang menjadi sarangnya para mafia motor sabelah hingga mafia kelas kakap. Film ini menceritakan tentang seorang siswa cupu bernama Wenzi yang terjebak dalam sebuah konflik antar mafia. Berawal dari pertemuannya dengan para gangster SMA, Wenzi yang seorang remaja polos menjalani hari-hari yang penuh dengan kekerasan. Keadaan ini pun membuat Wenzi dan keempat temannya semakin jauh hidup dalam lingkaran keji para gangster. Lalu seperti apa akhir dari kisah perjalanan mereka? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian agar tidak terjerumus ke dalam kehidupan gangster. Cerita berawal dari paha ayam Lazato yang akan dijadikan bekal oleh si tokoh utama bernama Wenzi. Karena usaha salon ibunya selalu berpindah-pindah, mau tak mau sekolah Wenzi pun ikut berpindah. Setelah perbekalan sudah siap, Wenzi pun pergi untuk menjalani hari pertamanya di SMA Impres. Sesampainya di sekolah, Wenzi disambut oleh Pak Guru yang sudah terbiasa menghadapi bangornya para siswa. Terlihat Wenzi si anak baik pun merasa heran dengan suasana di sekolah barunya ini. Singkat cerita, setelah mengikuti pelajaran pertamanya, Wenzi dan para siswa lain sedang makan siang di jam istirahat. Namun seperti biasa, Gougei yang menjadi ketua geng bangor meminta jatah icip-icip kepada semua siswa. Melihat kelakuan Gougei, Wenzi tidak tinggal diam. Setelah sikap berani Wenzi tersebut, Gougei mengerahkan pasukannya untuk menuntut balas. Melihat segambreng kepalan tangan di hadapannya, Wenzi pun mengeluarkan jurus andalannya. Di tengah pelarian Wenzi, geng kakak kelas melihat pelarian epik siswa baru ini. Sial sekali, sepatu hadiah Agustusan Wenzi menginjak tai anjing. Akan tetapi, Wenzi menjadikannya senjata untuk mengusir Gougei dan anak buahnya. Setelah Wenzi berhasil kabur, geng yang diketuai oleh pria bernama Zilong ini merasa Wenzi cocok menjadi bagian dari mereka. Karena meskipun Wenzi sendirian, ia mampu menghadapi lawan-lawannya. Di keesokan harinya, Zilong CS mengajak Wenzi untuk bergabung bersama mereka. Tawaran itu pun langsung diterima Wenzi meskipun ia masih bingung. Setelah itu, mereka mendatangi Gougei untuk membalas perlakuannya terhadap Wenzi kemarin. Zilong pun mengatakan, siapapun yang menjadi musuhnya Wenzi itu berarti musuhnya juga. Terlihat nyali Gougei pun ciut mendengar bacotan geng yang paling ditakuti di sekolahan ini. Singkat cerita, Gougei dan teman-temannya dibawa ke tempat sepi untuk menjalani hukuman. Kemudian, Wenzi disuruh untuk memukul orang-orang yang telah membulinya ini. Akan tetapi, Wenzi tak cukup berani untuk melakukannya. Melihat Wenzi yang malah pelangak-pelongo, si pelontos Hesang memberikannya petuah. Jika kamu tidak mematikan mereka, suatu saat kamulah yang akan mati. Mendengar kata-kata mutiara tersebut, keberanian Wenzi pun muncul. Meskipun dengan gaya acak corak, Wenzi akhirnya memukul Gougei dan teman-temannya. Dan dari saat inilah, Wenzi secara resmi menjadi anggota geng Sempak Rebig. Seiring berjalannya waktu,
Wenzi dan teman-temannya semakin disegani. Tak cuma di sekolahan, karir gangster mereka pun semakin memuncak saat berhasil membebat banyak geng receh di daerah Monga. Ya, tapi gak semuanya juga sih. Hingga suatu ketika, kelima pelajar SMA ini melakukan janji untuk setia kawan hingga mereka mati. Dan setelah asik seharian bersama gengnya, Wenzi diantar pulang oleh Haesang dengan motor ninja kalengnya. Namun saat bertemu dengan sang ibu, Wenzi kena semprot karena ternyata ia tidak lulus sekolah. Sang ibu pun menyalahkan Wenzi yang selalu bersama para berandalan hingga lupa akan kewajibannya untuk belajar. Dengan wajah penuh kesedihan, Wenzi pun berkata, "Dari dulu aku selalu dibully. Hanya dengan merekalah aku bisa dihargai." Daripada buk-buk dengan ibunya, Wenzi pun pergi ke kamar. Di keesokan harinya, Wenzi yang berulang tahun mendapatkan voucher gegeberan dari teman-temannya. Saat malam datang, Wenzi pun diajak ke sebuah daerah yang menjadi lokasi tersibuk di Taipei. Di mana tempat ini adalah daerah kekuasaan seorang ketua mafia bernama Geta yang merupakan ayahnya Zilong. Dan keahlian Geta sebagai pendekar kelom sakti mampu menjadikannya berkuasa di tempat ini sejak dulu. Terlihat orang-orang pun begitu menghargai Zilong yang bagaikan anak dari seorang pelindung untuk daerah ini. Singkat cerita, Wenzi dan yang lain akhirnya diajak ke rumah Zilong. Saat bertemu dengan Geta, teman-teman Zilong pun disambut Geta yang ternyata jago masak. Terlihat Wenzi pun tak menyangka bahwa kehidupan mafia tidak jauh dari kehidupan seorang emak-emak. Namun di tengah asiknya mukbang, ayah Haesang mengantarkan sebuah bingkisan kepada Geta. Pria itu pun berkata bahwa semuanya sudah beres. Dan ternyata, bingkisan itu adalah sebuah jari seseorang. Selain kaget, Wenzi pun heran siapa yang sudah dianiaya oleh kelompok mafia ini. Dan ternyata, jari itu adalah milik ayahnya Gougei yang telah mencuri uang. Terlihat Gougei pun sudah mengira siapa yang sudah menjadikan tangan ayahnya seperti itu. Di sisi lain, ayah Haesang mengingatkan anaknya untuk berhati-hati. Karena ternyata, ayah Gougei adalah kelompok mafia lain di daerah ini. Yang bisa saja menuntut balas atas apa yang telah terjadi. Di keesokan harinya, geng Zilong bermalam mingguan dengan makan bakwan di kedai cemimin. Namun tanpa mereka sadari, Gougei berada di sekitar tempat ini. Dan melihat Zilong yang sedang marahan dengan pacarnya. Ketika acara mereka sudah bubaran, Gougei mendekati pacar Zilong yang sedang galau. Dengan mengaku sebagai teman Zilong, Gougei pun berkata, "Neng, Aa Zilong sedang menunggu. Katanya mau minta maaf kepada Neng." Lalu, Gougei mengajak wanita ini ke tempat yang sepi. Tapi tak lama kemudian, Gougei pun melakukan aksi balas dendam atas apa yang telah menimpa ayahnya. Dengan sebuah pisau dapur yang dimodif, piriwit wanita malang ini pun dilukai oleh Gougei. Di keesokan harinya, Zilong merasa heran karena si pacar tidak terlihat di sekolahan. Dan saat ia mengetahui apa yang terjadi, geng Zilong pun marah dan berniat untuk mencari Gougei. Ketika malam datang, dengan mudahnya Zilong CS menemukan buruannya. Singkat cerita, Gougei pun disekap di lokasi yang sepi. Di tengah kemarahan Zilong, mereka pun berniat untuk melakukan pembalasan dengan menyiksa Gougei menggunakan lem Alteco. Terlihat hidung Gougei pun mekar saking takutnya akan pembalasan ini. Tak lama kemudian, Haesang mengawali hukuman dengan mengelem mulut Gougei. Meskipun sudah tersiksa, Zilong meminta Haesang untuk mengelem kedua mata Gougei. Akan tetapi, permintaan tersebut ditentang oleh Haesang karena terlalu berlebihan. Namun saat melihat kesedihan yang dialami Zilong, Haesang akhirnya murka kepada Gougei. Ia pun mengelem hampir seluruh wajah Gougei. Setelah melakukan penyiksaan, mereka pun meninggalkannya di tempat ini. Di hari berikutnya, Wenzi menemui gengnya di sekitaran tempat penyiksaan Gougei. Tapi anehnya, semua orang malah terdiam dan penuh dengan penyesalan. Rupanya, mereka sedang merasa bingung karena Gougei telah tewas. Haesang pun mengatakan mungkin semua ini karena hidung Gougei yang diberi lem.
Terlihat Wenzi pun syok saat melihat musuhnya sudah tewas dengan cara seperti ini. Karena kejadian tersebut, Zilong dan teman-temannya dimarahi habis-habisan oleh Geta. Di tengah kemarahan sang ketua mafia, Hesang meminta agar Zilong dan yang lain tidak dihukum. Ia pun mengaku bahwa dirinya lah yang menyebabkan Gouge tewas. Mendengar pengakuan tersebut, Geta pun melampiaskan kemarahannya. Meskipun sudah dihantam 54 kali, Hesang tetap kuat menahan semua pukulan. Namun setelah dihantam baskom aluminium, Hesang pun akhirnya ambruk. Beberapa waktu berlalu, Wenzi akhirnya dinyatakan lulus di sekolahannya. Dan kali ini, ia sedang pamit kepada sang ibu untuk berlibur bersama teman-temannya. Padahal, kepergiannya ini untuk mengikuti pelatihan bersama gengnya atas perintah Geta. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi tujuan. Sesampainya di tempat ini, mereka pun digembleng oleh seorang pelatih andalan Geta. Hari-hari pun mereka lalui di tempat ini, hingga suatu malam, mereka berlatih dengan segala macam senjata. Tak lama kemudian, Geta dan seorang ajudan mendatangi mereka. Ia pun mengatakan bahwa latihan yang mereka jalani sudah cukup. Ia pun menyuruh Zilong dan teman-temannya untuk turun gunung esok hari. Karena selesai melakukan pelatihan, Geta menggelar syukuran dengan mengadakan pesta dan menghadirkan artis elektron terbaik seantero Monga. Setelah beberapa saat, Wenzi akhirnya ongkek karena terlalu banyak minum fermentasi takokak. Lalu, tanpa sengaja ia mendengar obrolan Geta dengan seorang rekannya yang bernama Masa. Rupanya, Masa sedang memberitahukan Geta bahwa ia kedatangan adiknya yang baru keluar dari dalam penjara. Tak cuma itu, adiknya yang bernama Bun Qiang itu pun membawa kelompok mafia dari luar yang katanya ingin menemui Geta. Singkat cerita, Geta pun menyambut kedatangan kelompok mafia yang dipimpin oleh seorang pria bernama Huilang. Kemudian, Bun Qiang berterima kasih karena selama ini Geta telah menjaga Masa. Di tengah pembicaraan mereka, Wenzi begitu serius memperhatikan Huilang. Namun kita belum tahu nih, siapa Huilang sebenarnya. Setelah pertemuan berakhir, Wenzi menceritakan kepada teman-temannya bahwa Huilang adalah pacar ibunya sewaktu dulu. Namun karena bermain futsal sebelum menikah, maka lahirlah Wenzi. Beberapa hari berlalu, Bun Qiang kembali mempertemukan kelompok Huilang dengan Geta. Di mana kali ini, Huilang mengajak kerjasama dalam bisnis di kawasan Monga. Akan tetapi, Geta mengatakan bahwa ia tidak ingin berhubungan dengan pihak luar. Terlebih karena saat ini, ia sudah merasa sukses dengan usaha cilok goang dan bisnis lainnya. Di tengah kekecewaan Huilang dan Bun Qiang, Masa mengatakan bahwa ia pun sepemikiran dengan bosnya ini. Karena kelompok Geta menolak, pertemuan pun akhirnya selesai. Setelah pertemuan tersebut, Huilang dan Bun Qiang memikirkan cara agar mereka bisa menguasai daerah Monga. Lalu, Huilang menjanjikan Bun Qiang kedudukan di daerah Monga jika berhasil meruntuhkan kelompok Geta. Mendengar tawaran tersebut, Bun Qiang pun memiliki rencana. Dan singkat cerita, Bun Qiang ketemuan dengan Hesang. Kemudian, Bun Qiang mengawali obrolan dengan membicarakan masa lalu mereka. Terlihat Hesang pun begitu menghargai orang yang sudah banyak menolongnya ini sewaktu dulu. Kemudian, Bun Qiang mengatakan Monga tidak akan bisa berkembang jika terus menutup diri dari orang luar. Tak sampai di situ, Bun Qiang menghasut Hesang agar membenci Geta. Apalagi ayah Zilong itu pernah menyiksa Hesang hingga babak belur.
Hesang pun akhirnya terpengaruh oleh obrolan orang ini. Saat malam datang, masa yang baru pulang nonton orkes terlihat sedang abok parah. Tanpa diduga, ia ditembak oleh seseorang yang misterius. Kematian masa pun jelas membuat kelompok Geta merasa kehilangan. Di tengah kesedihan, Bun Qiang menyangka bahwa pelaku pembunuhan adalah orang dari Monga. Tapi tiba-tiba, Geta mengatakan bahwa bisa saja si pelaku yang sebenarnya adalah dari kelompok Huilang. Perkataan itu pun jelas membuat Bun Qiang menuduh balik kelompok Geta. Meskipun sempat bersih tegang, namun mereka masih bisa menahan diri. Saat malam datang, anak buah Geta mengabarkan bahwa pelaku pembunuhan berhasil ditemukan. Kabar itu pun membuat Geta menyuruh semua orang untuk mengeceknya. Keadaan ini pun akhirnya membuat Geta sendirian di tempatnya. Dan tak lama kemudian, ia kedatangan 4 orang asing yang katanya ingin berdoa untuk kematian masa. Saat mendampingi mereka berdoa, Geta mulai curiga dengan gelagat keempat orang ini. Mendengar suara tembakan tersebut, Wenzi yang berada di luar segera mengeceknya. Saat para pelaku sudah menghilang, Geta sudah tewas oleh sebuah tembakan. Terlihat Wenzi pun histeris dengan kematian ayah temannya ini. Singkat cerita, semua orang bersiap untuk acara kremasi Geta. Sementara itu, Hesang berusaha menemani Zilong yang sedang merasa kehilangan. Di tengah kesedihan mereka, Hesang merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Karena ternyata dirinya lah yang telah membunuh Geta. Rupanya, Hesang terpengaruh oleh bujukan Bun Qiang yang merupakan dalang dari kematian masa dan Geta. Beberapa hari berlalu, Hesang mengatakan bahwa keadaan di Monga sudah tidak aman. Kemudian, ia menyuruh ketiga temannya untuk membawa Zilong ke Filipina. Sementara ia akan berpura-pura menyelidiki siapa pelaku pembunuhan Geta. Namun ketika Wenzi memilih untuk ikut menyelidikinya, Hesang pun terlihat khawatir karena takut rahasianya terbongkar. Ketika malam datang, Wenzi merasa bahwa kabar pengejaran si pelaku itu cuma settingan, agar dengan mudah para pelaku sebenarnya mendapatkan Geta. Setelah mereka tertidur, si kecil mendengar keberadaan orang-orang di luar rumah. Dan ternyata, itu adalah kelompok Bun Qiang. Akhirnya, si kecil ditangkap dan disiksa oleh kelompok Bun Qiang. Singkat cerita, si kecil pun dirawat di rumah sakit karena mengalami luka yang parah di sekujur tubuhnya. Sementara itu, Wenzi dan teman-temannya semakin terpukul karena satu persatu orang terdekat mereka sudah dihabisi. Di keesokan harinya, Wenzi menemui Huilang di tempatnya. Rupanya, ia merasa penasaran kenapa dulu Huilang meninggalkan ibunya. Kemudian, pria ini pun mengatakan bahwa ia sengaja pergi karena ingin menjadi seorang mafia dan tidak mau membawa ibunya Wenzi dalam bahaya. Lalu, Huilang meminta Wenzi untuk segera ke Filipina karena di daerah ini keadaan sedang kacau. Mendengar perintah ayahnya, Wenzi pun akhirnya menuruti apa kata-katanya. Namun setelah beberapa saat, Wenzi melihat Hesang mendatangi tempat ayahnya. Ia pun curiga bahwa Hesang dan Bun Qiang seolah menutupi sesuatu. Sementara itu, Bun Qiang meminta Hesang untuk menghabisi Zilong dan teman-temannya saat mereka berada di pelabuhan. Singkat cerita, Wenzi dan teman-temannya bersiap untuk segera berangkat ke pelabuhan. Terlihat Hesang pun sok-sok bersedih saat mereka mengucapkan perpisahan. Lalu tiba-tiba, Wenzi mengajak mereka untuk memberikan penghormatan kepada Geta terlebih dahulu. Dan saat mereka melakukannya, tiba-tiba Wenzi mengancam Hesang untuk mengaku bahwa sebenarnya perjalanan yang akan mereka lakukan hanyalah sandiwara saja. Wenzi pun menduga Hesang dan Bun Qiang bersekongkol untuk membunuh mereka. Karena sudah terpojok, Hesang akhirnya mengakui bahwa ia memang terlibat dan pelaku pembunuh Geta. Lalu tiba-tiba,
kelompok Bun Qiang datang untuk membantai Zilong dan teman-temannya. Melihat Zilong sudah terpojok, He Sang pun akhirnya berusaha melindunginya. Setelah menyabet telinga Bun Qiang, kedatangan polisi membuat He Sang kabur. Kemudian, Wen Zi berusaha mengejarnya dengan membawa sebuah pedang. Singkat cerita, He Sang bersembunyi di tempat biasa ia nongkrong. Namun saat ia melihat tanda keberadaan seseorang, ia mengeluarkan pistol pemberian Bun Qiang. Rupanya, Zilong sedang bersembunyi dengan kondisi yang ketakutan parah. Melihat penderitaan Zilong, He Sang yang dipenuhi rasa bersalah memilih untuk meninggalkannya saja. Lalu, He Sang melihat kedatangan Wen Zi. Tanpa diduga, tembakan He Sang menembus bagian perut Wen Zi. Dalam keadaan yang sudah tak berdaya, Wen Zi malah ingin merangkul teman baiknya ini. Terlihat rasa bersalah He Sang pun semakin memuncak melihat sikap dari temannya ini. Ketika mereka sama-sama terluka, Wen Zi tidak menyangka semuanya menjadi seperti ini. Tak lama kemudian, kondisi yang semakin parah membuat Wen Zi pun akhirnya ambruk. Tepat pada waktunya, Zilong menghentikan kelakuan He Sang. Setelah membunuh He Sang, Zilong dan temannya pun membawa Wen Zi yang terluka parah. Karena He Sang sudah almarhum, berarti film pun sudah selesai. Ending yang sangat tragis sekali kan? Persahabatan Wen Zi dan keempat temannya membawa mereka ke dalam kejamnya dunia mafia. Hingga kekuasaan dan segala macam ambisi membutakan mereka. Begitupun dengan yang dipilih oleh He Sang. Namun tanpa He Sang sadari, ia sebenarnya masih memiliki rasa peduli ketika Wen Zi mencoba untuk memeluknya. Namun semuanya sudah terlambat karena kesalahan He Sang sudah merusak semuanya hingga membuatnya tewas di tangan temannya sendiri. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Jangan lupa tonton film fullnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.